Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf kami jarang upload pada akhir-akhir ini, tapi kedepannya kami usahakan untuk rutin lagi Mbak Nggih. Karena ada suatu hal kami jadi sedikit terkendala teman-teman, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai. Amin. Teman-teman, tak lupa saya ingatkan lagi untuk semangatnya Mbah Gendil, yaitu adalah subscribe dari kalian semua. Jadi saya ingatkan, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terus dukung channel ini supaya bisa terus maju, terus berkembang untuk kedepannya menjadi lebih baik. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas suatu hal yang sedang viral atau sedang anget-anget pada saat-saat ini. Jadi kita sebenarnya sudah pernah membahas sebelumnya Mbah Nggih. Tapi ternyata sampai sekarang belum kunjung selesai. Yaitu yang lagi viral adalah perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Ini sudah lama sekali Mbah Nggih, tapi belum reda. Kita selalu mendoakan agar permasalahan ini segera selesai. Namun pada malam hari ini saya mau bertanya lagi Mbak Nggih. Ini juga menampung dari pertanyaan dan rasa penasaran teman-teman yang ada di rumah, yang lewat komen, lewat WA, itu menanyakan bagaimana tanggapan Mbah Gendil tentang situasi yang seperti ini antara pesulap merah dan Gus Samsudin yang tak kunjung selesai, ngoten Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sugeng rahayu sagung dumadi, sugeng rahayu dumateng kanca-kanca ingkang wonten ing konten mriki. Dinten menika kula kajibah, hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari teman, juga dari Mbak Lulu, bahwa bagaimanakah tanggapannya teman kita yaitu Gus Samsudin dan pesulap merah. Kita menjawab berdasarkan dengan konten yang kita lihat. Jadi kita tidak boleh lepas dari kapasitas kita. Ya, kita harus menjaga privasi di antara teman-teman semuanya. Sehingga seperti halnya Gus Samsudin, kemudian pesulap merah, itu semua adalah warga negara Indonesia. Dua orang itu adalah satu atap agama Islam. Artinya kita sama-sama Muslim. Di antara sama-sama Muslim, kita lazimnya kurang patut dan kurang layak apabila ada perseruan atau persengketaan, baik itu berupa gesekan kata-kata atau unek-unek yang tidak pas gitu. Sehingga di dalam perseruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin, kita sebenarnya tidak layak untuk ikut campur dalam urusan tersebut. Namun sebagai teman, kita bolehlah kita unjuk rasa dalam hati, atau kita usul, atau kita merenungkan, atau kita membahas, tapi kita jangan sampai lepas dari arena-arena yang bukan hak dan kewajiban kita. Namun di antara kedua belah pihak, bagi saya adalah hanya satu yang saya sayangkan, yaitu TKP-nya kok ketepatan di kota Blitar. Kota yang sejak kecil saya dilahirkan, kota yang sejak kecil saya dihidupkan, kota yang sejak kecil saya diberi pendidikan, dan kota sejak kecil saya masih hidup hingga sekarang. Sehingga bagi saya kota Blitar adalah surga saya di dunia ini, karena saya benar-benar kerasan dan benar-benar menikmati hidup di daerah kota Blitar.
Sehingga kota Blitar adalah kota yang bersejarah. Kota yang bersejarah. Kita ambil dari segi kerajaan Majapahit. Sambung raketnya apa kota Blitar dan kerajaan Majapahit? Kerajaan Majapahit di era dulu mendapat perlawanan sengit dari tentara Cina atau Kublai Khan. Sehingga antara Cina yang dipimpin oleh Kublai Khan terjadi permusuhan sengit dengan kerajaan Majapahit. Akhirnya di antara tentara Tartar yang berasal dari Cina perang dengan pasukan Majapahit. Ring pertama Majapahit lengser. Ring pertama Majapahit mundur. Kemudian Ranggalawe memerintahkan Sagung para empu-empu untuk membuatkan keris, yaitu yang dinamakan keris Brojoguno. Apa kelebihan keris Brojoguno? Keris Brojoguno adalah sifat rajaning tosan, rajaning wesi, jadi besi 7. Macamnya ada 7 digembleng menjadi satu, menjadi keris yang sangat kuat sekali, sehingga pada era dulu Majapahit belum mengerti tentang mandu, belum mengerti tentang tameng. Jadi Majapahit prajurit itu kalau bawa tameng itu salah, karena Majapahit tidak kenal dengan tameng. Iya. Hanya tumbak saja. Dia tahu tameng, tahu mandu, itu berasal dari tentara Cina. Pada saat peperangan Majapahit kalah karena setiap kita menombak kena tameng, kita nombak kena tameng. Justru kita kalah sendiri, justru prajurit Majapahit kalah sendiri. Banyak yang terluka, akhirnya ditarik mundur. Setelah ditarik mundur, Ranggalawe dan segenap prajuritnya, termasuk Paman Ken Suro dan sebagainya, menciptakan sebuah keris yang dibuat oleh para empu di Mojopahit yang dinamakan keris Brojoguno. Keris Brojoguno itu keris yang lancipnya atau ujungnya itu bila ditancapkan uang logam saja itu botol. Jadi besi seng kecil itu saja ditancapkan dengan keris Brojoguno, botol atau bolong atau berlubang. Sehingga apabila ini ditancapkan di dadanya prajurit Cina, maka tameng atau mandunya akan botol juga. Sehingga pada saat era dulu mempunyai sekitar 1-5 peninggalan dari Tartar, dicoba tameng dari negara Cina dijojohkan, beles, langsung botol. Kalau botol berarti otomatis tentara Majapahit akan bisa menang, karena kanuragannya sudah menang Majapahit, hanya kalah sebuah alat saja. Ya, pada tempo dulu andalan tentara kita adalah satunya adalah keris, yang kedua adalah tombak. Sehingga andalannya itu, pemirsa. Pada saat peperangan Majapahit dengan tentara Tartar, akhirnya kedederan Tartar. Mocar mati salang cundang, bebasan koyo tambak merangkat terjangi banjir bandang, saklo bubar mawut, podo golek panonopan, podo golek pangiyuban, podo golek selamat diri-diri. Akhir tentara yang ada di sekitar kerajaan Mojopahit banyak yang meninggal. Dikejar lagi sama prajurit, termasuk Ken Suro Keboanabra, termasuk Ranggalawe, larinya ke sebelah selatan. Dikejar terus itu. Lari, kemudian dia singgah di lereng Gunung Kawi. Ya, itu dulu belum ada kota Blitar, pemirsa. Lerengnya, kakinya itu dulunya. Nah, di situ tentara Tartar disuruh bersembunyi aman dalam 1 malam. Maka konangan lagi diketahui oleh prajurit Mojopahit, digencarkan lagi, terjadilah peperangan di lereng Gunung Kawi atau Gunung Malang itu aja. Jadi Blitar termasuk kakinya Gunung Malang. Disitulah dia terjadi peperangan tumpah darah dengan tentara Tartar. Akhirnya tentara Tartar dengan Majapahit perang rame. Akhirnya tentara Tartar mengundurkan diri, lari lagi. Dengan kejadian peperangan itu, maka daerah untuk perang itu dinamakan Kota Blitar. Pemirsa,
Maka kami sudut pandangkan sejarah Majapahit bahwa kota Blitar saya yakin itu tidak jauh dari kerajaan Majapahit. Iya. Maka kota Blitar itu ada, diciptakan sejak kerajaan Majapahit karena adanya tentara Tatar dinamakan kota Blitar atau desa Blitar. Kemudian tentara Tatar lari lagi di daerah pesisir atau di sini. Dia lari ke pantai Samudra. Jadi tentaranya dikejar pasukan Majapahit lari ke pesisir Samudra. Rencananya ingin melarungkan diri pulang ke negara Cina sana. Tapi tentara Majapahit tidak bodoh. Pasukan ditambah banyak, akhirnya digebak di pesisir atau di pinggir-pinggir hutan yang ada di situ, dikepung cukit oleh wadyabala dari Majapahit. Bahkan ada yang dibakar hutan itu. Akhirnya tentara Tartar tidak bisa keluar dari hutan itu dan banyak yang meninggal, banyak yang mati di situ. Matinya tentara Tartar yang ada di sini atau di hutan-hutan pesisir itu sampai sekitar tahun 65 atau sampai tahun 70-an itu banyak tulang belulang tentara Tartar, pemirsa. Bahkan saya sekolah di Kalidauri itu, saya tanya kepada Pak Gunawan, ketua ketoprak Bidung Dowo, saya tanya apakah ada tulang belulang yang ada di sini. Banyak Pak Bintoro, banyak di sini. Bahkan kepalanya saja itu, saya dulu itu ke sana itu ada satu truk, ada satu cikar itu. Tentaranya Jong itu. Jadi tentara Tatar dinamakan tentara Jong, itu kepalanya, tengkoraknya saja dikumpulkan banyak sekali. Tapi kalau sekarang sudah hilang, mungkin dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau busuk. Saya simpulkan bahwa orang Indonesia, orang pribumi adalah orang-orang tangguh, orang-orang sakti, orang-orang bijaksana, orang-orang yang bisa mengayomi negaranya. Bisa mengayomi negaranya, mengayomi rakyatnya. Kenapa kita yang hidup di dalam dunia ini tidak bisa mengayomi kepada teman-teman kita sendiri? Pemirsa, cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Paugerane wong Jawa niku. Nek wong salah wajibe kudu diparingi pangapura. Ben ora salah maneh. Sipate manungsa mesti kedunungan luput. Sinten mawon kecuali Rasulullah, bahwa manusia itu punya dosa semua. Saapi-api menungso mesti enek eleke, saeleke menungso mesti panggah duwe api, mesti enek apike. Sifat kamanungsan niku tetep wonten karena dumadi saking anasir patang perkara alwamah amar supiyah mukminah, sehingga amarah senengane nesu, alwamah senengane mangan dan sebagainya. Sehingga kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Jawi atau orang Kejawen, monggo konco-konco ingkang wonten konten ingkang sami gisikan selisih pendapat, monggo sami-sami kita doakan. Kita tidak senang nek gegeran. Kita susah kalau ada teman bertengkar. Negara ini negara merdeka, pemirsa. Negara yang penuh kejayaan, negara yang penuh kesemakmuran. Benar-benar makmur Indonesia itu. Kita bayangkan saja, sekarang masyarakat kecil yang ingin berubah tidak susah. Itu tanda bukti kita sudah makmur, pemirsa. Jadi orang-orang miskin, orang-orang kecil kalau berubah tidak susah. Hanya saja pakai BPJS saja sudah bisa berubah tanpa bawa uang itu. Saya dulu pernah menjadi tabib 18 tahun. Laris manis. Tapi adanya BPJS, justru jamu-jamu saya, produksi saya tidak berlaku. Tidak laris, tidak lancar. Karena apa? Masyarakat sudah ngombong ning usaha ning pemerintah. Yaitu tentang BPJS, KIS dan sebagainya. Jadi rakyat sing omahe elek dibangun pemerintah, rakyat sing enek corona mangan bingung dibantu duit, dibantu panganan. Jadi negara kita sudah makmur, pemirsa.
nikmat sekali hidup di dunia ini, nikmat sekali hidup di Indonesia. Kalau kita sebagai patriot bangsa, jelas bisa merasakan itu. Maka saya sebagai teman di konten di YouTube ini mengajak, merekrut konco-konco, kadang-kadang sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para masyarakat, nom-noman, adik-adik sedaya, monggo kita galang rasa pangrasa kerukunan, rasa pangrasa persatuan. Karena Indonesia itu merekrut negara, mempersatukan Nusantara itu tidak main-main. Gajah Mada itu bertahun-tahun loh mempersatukan bumi Nusantara itu. Iya. Dari Sabang sampai Merauke, bayangkan. Nah, kalau kita sudah diciptakan rukun, kita harus menjaga kerukunan, pemirsa. Kembali kepada titik permasalahan, yaitu Gus Samsudin dan Pesulap Merah. Itu teman kita. Itu bangsa kita. Itu warga Indonesia. Kalau dia dijilid, saya juga merasakan sakit. Sama. Namun ini, kalau ada kesalahan, mendapatkan ganjaran, mendapatkan hukuman, sak mestinya. Iya. Sak mestinya. Karena apa? Karena kalau ada mendung, pasti ada hujan. Kalau ada asap, pasti ada api. Jadi ada sebab dan akibat. Jadi makanya kita kalau berjalan, kita berucap, berkata, perlu kita difilter lagi, dipikir, direnungkan, hingga kita mengeluarkan kata-kata itu benar-benar tidak menyinggung pada orang lain. Okay. Jadi orang tersinggung itu seperti dicubit-cubit rasanya tuh. Jadi orang kena singgungan kata-kata dari orang lain itu rasanya di hati itu sakit. Kalau kita tidak mau sakit, ya jangan nyakiti orang lain. Rupanya itu, gitu pemirsa. Okay. Seperti itu. Sehingga kita tidak bicara tentang Pesulap Merah, tidak bicara tentang Gus Samsudin, karena kita bukan kapasitasnya dia. Iya. Kita bukan temannya dia. Saya juga tidak kenal Gus Samsudin, saya juga tidak kenal yang namanya Pesulap Merah. Tapi saya kenal dia warga Indonesia. Saya kenal karena dia adalah bangsa Indonesia, gitu loh. Maka kita berdoa sajalah. Semoga kasus ini tidak berlantur-lantur. Upamane Pesulap Merah, Gus Samsudin yo maringi pangapura. Langkung-langkung Gus Samsudin itu kan yo seperti tokoh agama loh. Iya. Apa jeleknya memberikan maaf? Apapun kesalahannya, kita murah saja ampunan. Sebaliknya misalkan Gus Samsudin salah, ya Pesulap Merah ya beri ampunan tuh. Yang namanya buruk, yang namanya kotor, namanya salah, itu di mana-mana ada. Ya. Tidak hanya Gus Samsudin, masih banyak sekali orang yang salah. Masih banyak sekali orang yang menipu, banyak sekali. Bagaimana caranya kita menghindari penipuan? Ya kita berhati-hati, jangan mudah percaya kepada orang, gitu loh. Percayalah kepada Allah. Yeah. Kalau kita selalu percaya kepada orang, otomatis kita akan kecewa di akhir ceritanya, gitu loh. Sehingga kita berusaha untuk menghormati kepada teman kita. Saya tiap malam juga merenung, semoga kedua belah baik itu bisa rukun lagi. Dia bisa berkarya lagi, Gus Samsudin juga bisa berkarya lagi, terus kemudian bisa mengasah kepada murid-muridnya santri. Sebenarnya kita juga bangga loh sama Gus Samsudin, karena dia ulas asih kepada santrinya. Wong santri itu belum tentu kaya. Santri itu ada yang miskin, banyak yang miskin. Jadi sekolah ke rumahnya kiai belum tentu membawa modal. Karena teman-teman saya juga banyak yang jadi kiai. Jadi ada yang ngenger tok, pahitan dengkul ngengernya me kiai mulai bawa ilmu gitu. Itu banyak sekali loh pemirsa. Jadi jangan dianggap orang mondok itu bawa uang. Kadang-kadang karena itu ekonominya lemah, kemudian dia ingin mencari ilmu gitu loh. Adapun misalkan dibalik itu misalkan mendapat perolehan yang tidak wajar, itu resikonya yang menjalankan gitu loh. Jadi makanya kita
memang harus berhati-hati. Saya sendiri sebagai kalau warga negara kita jelas sangat takut kalau ada masalah gitu. Iya. Dan saya bukan orang suci, dan saya bukan orang yang super power, dan saya bukan orang yang misalnya ahli pakar pitutur, bukan. Saya hanya manusia biasa. Saya bisa bicara itu karena saya itu dalang. Biasa dalang, sehingga biasa nuturi di pewayangan gitu loh. Jadi tidak ada kelebihan yang saya miliki. Saya hanya orang-orang biasa gitu. Jadi saya memohon kepada semuanya saja untuk tidak usah memperkeruh keadaan. Keadaan yang panas jangan dikeruh-kerui, justru kita leremkan gitu. Jangan sampai ada dua kubu pesulap merah sama Gus Samsudin. Oh, aku bilang di sini, aku bilang sini. Itu bagi saya kurang bagus itu. Karena tidak menciptakan persatuan, pemirsa. Kalau namanya amar ma'ruf nahi 'anil munkar, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, itu kan tidak cukup itu saja loh. Luas sekali gitu loh. Namanya kamurkan itu sejak saya belum lahir sudah ada itu. Dan bumi ini tidak bisa dihapus bersih tentang kamurkan. Dan bumi ini tidak akan bisa disapu bersih tentang penipuan, pengkhianatan, perselingkuhan, pemerkosaan. Itu tetap ada, pemirsa. Karena sejak dulu sudah ada. Makanya para sesepuh dulu pernah bilang di dalam pewayangan, yaitu Semar dengan Arjuna. Arjuna susah karena Bratayuda bakal dumadi. Piye lek kalah mergane Ngastina iki jagone akeh. Durna, Matma, Bisma, Karna, terus Prabu Salya, banyak sekali gegeduk di negara Ngastina. Dia susah samar lek kalah. Akhirnya apa? Dia pergi ke hutan. Diderekne karo Semar Badranaya. Ning tengah alas Arjuna meneng. Di tengah hutan Arjuna diam, tidak mau bicara karena memikirkan loh masalahnya dia. Jadi orang diam ini belum tentu tidak bicara. Justru orang diam itu berbicara batinnya. Akhirnya Semar bingung. Kenapa kok diperjuangkan, diikuti, kok enggak nanya saya, kok merenguti saya, acuh dengan saya. Jadi Semar itu bingung, apa salah saya? Ndoro, kok sampai dengan saya itu kok enggak agresif. Jenengan kalian kula kok mboten cedhek, jenengan kali kula kok kaya enten gelane. Dosa kula napa lepas kula niku napa? Kok jenengan mendel kemawon. Budal kemah wong loro teko tengah alas wong loro, teko kene kok dingesoni apa salahku? Niku Semar. Lek namung ngeten iki, ana apa gunane kula ngetoni dhateng jenengan ndika? Kula tak ngalih ke mriki, kula tak wangsul dhateng Karangkadempel mawon. Semar menika ngoten. Sejanaka tak kira rada gelem obah. Rada gelem obah niku. Dereng jawab, entase susah Janaka. Akhirnya apa yang terjadi? Semar memberikan wawasan. Ndoro. Jagat niku butuh namo rame. Satu titik pemirsa. Jagat itu butuh rame ngeten iki udur, gesekan rembug, salah paham, tuntut menuntut, bunuh membunuh, memfitnah, merampok, kemudian pemerkosaan, pelecehan dan sebagainya. Memang isinya jagat seperti itu. Tinggal kita menyikapi piye amre awake dhewe slamet nek ngono. Nek jagat iki nggone kero. Cuma awake dhewe piye ya amre awake dhewe aman slamet iki piye carane iki? Carane akeh, nyedeki yang alim ulama ngerasa agama suci, belajar ora sombong, merendahkan diri gitu. Caranya kan banyak itu. Pemirsa lebih bisa daripada saya itu. Jagat butuh namo rame ning jagat saka tingkah pakartine manungsa dhewe. Jagate meneng ae sing geger menungsane. Wong desa kula niku utuh, mbah-mbah kula sami mati kok nggih. Mbah kula pun bosok, desane sik utuh mengkeluh. Jadi enek lumpur Sidoarjo, banjir, enek tanah longsor, alas kobong, negara ini geger, ini kan menungsane, jagate kan panggah, jagate suci, nyatane lemah ditanduri tebu legi, ditanduri pari dipangan yo enak, tanduri lombok yo pedes, jujur bumi panggah. Sing ora jujur ki sing manggon ning bumi gitu lho. Jagat butuh namo rame ini jagat saking tingkah pakartine manungsa dhewe. Senajan saking tingkah pakartine manungsa dhewe, menungsa diwenangake golek kamardikan, syukur bagi iso golek kamardikane batin. Lek wong kabeh ning donya iki kabeh iki susah. Kula niki nggih susah padha mawon. Mikir ekonomi, mikir anak, wis kathah sing kula susah niku.
Jadi kita memikirkan susah, kemudian nanti kita kemelurusan. Golek kawruh wajib ngurip, gunane hangawruhi. Jadi golek kawruh ini wajib ngurip. Wong urip kudu golek kawruh. Ora golek kawruh lan ilmu, ora golek kawruh lan ilmu, buntu niku mengke. Nggih. Lah sekolah ora, golek pengalaman ora. Manjing ora gelem turu wae mangan akeh. Lah sapa sing gelem ngingoni? Jadi lek milik sukses ning alam donya ni golek kawruh lan golek ilmu. Lek duwe kawruh lan ilmu enek listrik, enek HP, enek motor, enek mobil, enek kantor, enek lift. Itu dari ilmu-ilmu manusianya. Makanya itu butuh. Golek kawruh lan ilmu wajib ngurip. Lek wis roh, lek wis roh kuncine urip lho. Roh kuncine urip lek kuncine kawruh lho. Roh kuncine ilmu, roh kuncine kawruh. Tegese pamane roh carane ngepakne HP. Lek roh carane ngepakne HP nggih penak mawon, nggih seneng. Iso dolanan HP, anene ora dolanan HP gak iso ngempakne mergane. Gau, penak jadul ae angel programe. Mergo ora sinau. Mula butuh kawruh kanggo sinau HP, gitu lho. Jadi golek kawruh wajib urip. Urip ngawruh roh poting ayem panggonane gedhong panarima lan panolongsa. Dadi menungso iku kudu nrimo. Lek wis golek kawruh kok panggah mlarat, golek ilmu kok panggah ora sekti, golek ilmu panggah bodho, golek kawruh panggah goblok. Ya nrimo pepesene mung sakmono. Ning mesti ana keunggulane nek golek kawruh niku. Napa mengke hadiah teng akhirat kita kan enggak tahu gitu. Jadi kita nyawang wong kuwi wong goblok ora kena niku. Wong goblok bisa dimunggani warga kita Allah, arep sing pinter malah neraka jahanam. Lha terus pundi coba? Nggih. Gak boleh, gak bisa kita itu. Yang menentukan surga neraka bukan manusia, tapi Allah, Tuhan yang Maha Agung gitu loh. Makanya benar yang dikatakan oleh sesepuh utamane Semar Badrono ya nang Janaka jagat butuh namo rame. Sadunging panjenengan iki mengke udaring parembakan Ndara mang rasane tembung kula. Jadi jagat niki butuh nggih ngeten niki. Mula ora usah diketuni, ora usah disusah, monggo ndang babati nggelar kloso sing anyar karepe sampean dos pundi. Dadi lek upamane nek masalah nggondak ditul kerekep, gendang hidup yang baru, nek misalkan duwe dosa ya ditebusi dosane, lek nek keluputane ya njaluk ngapura karo sapa wae. Ndang njaluk ngapura marang Gustine, njaluk ngapura kanca rencange, njaluk ngapura karo wong sing tau ditatoni gitu lho. Kandangannya hanya seperti itu rumusnya. Nanti akan cuma hanya merupakan sindir-sindiran kini golek dekeng kuno kena golek dekeng kene lagi kok ndak karo-karuan iku akhirnya apa malah aparat keamanan ikut campur urusan seperti itu gitu loh. Sebenarnya banyak kasus-kasus seperti itu gitu loh. Itu kan hanya salah satu saja gitu loh. Makanya ya susah-susahnya menjadi tabib, susah-susahnya menjadi sesepuh yang ngoten niku, Pak. Karena rentetane siji karo wong wedok, rentetane karo dhuwit niku. Lah jenenge pini sepuh niku nggone wong njaluki tulung, medene wong wedok ayu, diparani diteri dhuwit. Lah niku kuat coba napa mboten? Nek mboten kuat coba nggih telek lincir ngoten kan. Nggih awake dhewe susah tenan karena srawungane awake dhewe iki pasen, srawungane awake dhewe iki dhuwit. Lek dhuwit karo pasen, wong dhuwit karo wong wedok ora iso ngepakne. Awake dhewe memang jelebut tenan. Kuwirangan mergo saka wong wedok, kuwirangan mergo saka dhuwit pemirsa. Mula gocelane kamu kejujuran dan kebenaran, kebaikan kepada segala umat, manembah manapa broto marang Gusti sing gelar jagat niku pathokane nek kula ngoten. Gene kula ngakon ngoten kok pangga salah. Terus kula bareng muni iki kasarane kok malah nindakne sing pakar sing ora bener berarti kula kepencukane iblis. Nek manusia kula niku nggih duwe pangerten kados ngoten. Gene kula mengke kok salah, kula mengke tumindak murka berarti kula kepencukane iblis, kula mboten kuat nadahi nangkis kalian iblis. Nggih mugi-mugi mawon nyuwun pandonganipun panjenengan sedaya kula tetep dipun paringi eling, kula beneh sak kanca rewang kula dipun paringi umur panjang saged sabet jagung kalih panjenengan sedaya. Dasar kula mboten golek musuh ning golek kanca, dasar kula mboten pamer ning kula niku namung babaraken napa sing kula nyangi, mbok menawa niki mengke enten gunane. Kembali datang permasalahanipun kedua belah pihak antara Gus Samsudin kalian Pesulap Merah mawanti-wanti kula konten pertama pun mengingatkan bahwa Indonesia sing wis
kesemakmuran Indonesia sing wis merdeka. Monggo pun ditambah keruh, monggo dipun ilangaken permasalahan, upamane gengsi nggih pun dilaki mawon mboten usah wis rumangsa bener kok digawe salah terus ngamuk pun ngatus ngoten. Nggih. Kok wis bener kok digawe salah nggih kersanipun Gusti Allah sing ngadili mawon. Pun to kita awake dhewe lelek karo wong iki mboten napa-napa, sing penting Gusti Allah niku mboten ngelek-ngelek awake dhewe ngoten lho Pak. Nggih. Sebenarnya kita jalan yang benar saja, jalan yang lurus saja. Gini wong geding sak mestine, wong jembur sosial sak mestine. Kadang-kadang tiang niku duwe bondo, cukup pitan kelin luwih ngoten sing musuhe malah kathah ngoten niku. Sing penting ade tetap sabar, nrimo ngadeleng ibadah marang pangeran kunjine niku. Terus saran kula utawa pendapat kula iki menika tata cara kedah dipun padosi. Misalkan dari pesulap merah datang dari Mas Samsu dengan baik-baik, ada pertemuan atau dipertemukan oleh aparat pemerintahan, apa pengadilan, apa kepolisian agar ini selesai dengan sempurna, selesai dengan baik. Karena apa pemirsa? Sebenarnya antara Gus Samsudin dan pesulap merah saya itu tidak kenal sama sekali itu. Ya, tidak kenal, tidak pernah datang ke rumahnya, ya tidak punya nomor HP-nya, ya tidak pernah SMS saya itu, tidak pernah SMS kepada dua orang itu, gitu loh. Tapi saya merupakan teman muslim. Dia Islam, Gus Samsudin juga Islam, pesulap merah juga Islam. Itu saudara kita. Kanjeng Nabi dawuh, aja mutusne wong seserawungan. Aja mutusne wong seduluran. Jangan memutuskan silaturahmi. Niku ajaran Kanjeng Nabi lho. Lah awake dhewe sing panutan sinten mboten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur menawi aja mutusne silaturahmi gitu lho. Yang pertama, yang kedua, bahwa kita juga menyayangkan sekali, pemirsa, bahwa kota Blitar adalah kota yang bersejarah, sejarah Tartar Mojopahit nganti kota Blitar memiliki masyarakat atau kaula dasih ingkang pinunjul, ingkang agung, inggih menika Bapak Presiden pertama, Bapak ingkang memproklamasikan disemayamkan di kota Blitar. Blitar itu harum sekali. Kalau saya teng Malaysia ngoten iki pun kenalan kali yang Malaysia nggih pun diagungkan. Rumahnya mana? Saya di kota Blitar. Wah, Blitar itu ada presiden yang begitu agung sekali. Anda siapa? Bapak Presiden Soekarno. Saya ke Kalimantan juga demikian. Rumahnya mana Bintoro? Saya Blitar, Pak. Oh, Blitar itu aku sekti lah padha mawon. Ngampane sing sekti niku? Padha Pak, mriki padha wong sekti nggih enten wong napa wong biasa nggih enten wong cilik nggih wonten. Tentang penipuan kono kene padha mawon. Mboten bedane Pak. Mboten kula ngrasane kok Blitar menitiange apa-apa. Mboten sami mawon. Teng pundi-pundi kathah tiyang apa, kathah tiyang sakti, mboten Blitar tok. Ya ketepatan Blitar ini kedunungan wong agung inggih menika bapak kita Bapak Soekarno, Bung Karno sebagai presiden pertama yang memproklamasikan kemerdekaan RI. Membaca proklamasi enggak sembarangan orang berani. Karena itu mburine bedil bom. Kita harus mengagungkan Pak Karno saudara. Pomo aku kon maca mboten wani kula. Mboten malah wedi kula. Bedil metal cengal kula mlosor kula repot mangke. Jadi kalau agungkan Bapak Soekarno itu tokoh yang paling andalan memperjuangkan Bumi Pertiwi, memperjuangkan kita-kita ini. Tanpa dia belum tentu merdeka kok. Walaupun toh itu rahmat Allah. Memang kemerdekaan memang rahmat Allah, tapi kan lantarannya harus ada pahlawan pemirsa. Jadi pesulap merah datang ke Indonesia, ke rumahnya Gus Samsudin. Kita ini memang Gus Samsudin kita tapi nekane Blitar niku lho. Kota Blitar niku sing mboten penak gitu loh. Jadi kita juga warga Blitar diusahakan kita mencetilkan, mengamankan, mempersatukan, kemudian juga meningkatkan pembangunan, ikut sengkut mergut, membantu negara, apa yang diperintahkan negara kita nurut gitu. Karena kita merasa bahwa pemerintah benar-benar peduli kepada rakyat Indonesia pemirsa. Saya merasakan dan saya tahu sendiri tentang kerja pemerintah gitu loh. Banyak pasien-pasien saya dulu yang bingung biaya untuk beli jamu. Sekarang tidak susah. Ingin operasi tidak bayar, melahirkan tidak bayar, ingin berubah tidak bayar. Itu nyata. Gitu loh. Mari kita sambut dengan kejayaan dan kesemakmuran Indonesia. Kurang lebihnya begitu Mbak Lulu. Mari kita
mendoakan semoga kedua belah kubu itu bisa rukun dan aparat negara bisa menyelesaikan dengan saksama, dengan normal, dengan mudah, kemudian dengan secara mediasi yang baik, itu tidak ada tuntutan atau kasasi dan sebagainya, itu tidak perlu lah. Saya pikir ini kan masalah seperti itu. Tentang misalkan ini kan misalnya nggak tahu tuh, misalkan ada penipuan, itu nanti kan ada jalur hukum yang berjalan gitu. Jadi kita daripada merosot ke jurang, lebih baik kita mediasi rukun aja. Apa gunanya tuntut menuntut? Kita menang nepu dodo ke loro mesti. Pokoknya musuhan wong loro, aku sing menang, aku sing juara. Urung mesti. Gusti Allah kuwi coba ra roh dhewe engko. Pertama aku menang dino iki. Wis kondang aku aloko. Lah, mak sret malaikat kok jebret dhewe lara lho susah menan. Lho tenanane lho. Jadi kita ndak boleh nyombongin diri. Karena hidup kita itu nggak tahu. Sesuk piye ya ora roh. Sesuk aku mati ya ora roh, aku urip ya ora roh. Sesuk lek cilaka apa ya ora roh gitu loh. Makanya ya seperti itu teman-teman. Sehingga lebih baiknya kita bersatu, kita mediasi hingga cepat selesai. Dan jangan kita itu membela salah satu. Bagi saya itu saya doakan semua kok. Itu teman-teman kita, satu negara, satu Islam. Adapun ada kesalahan, itu nanti kan ada yang ngurusi sendiri. Misalkan ada yang dikorbankan, yang ditipu, ya biar korban itu melaporkan ke pihak yang berwajib. Nanti kan ada urusannya sendiri gitulah. Jadi kita sebagai pemirsa, kita sebagai pembaca, kita sebagai penggemar di konten membaca, jangan sampai tersolot atau keselomot dengan berita-berita seperti itu, pemirsa. Itu nanti malah menjadikan perbedaan ras, gitu, mengadu domba, kita nanti malah justru di antara teman-teman, di antara penggemarnya A dan B nanti terjadi perselisihan bicara dan sebagainya. Itu kan efeknya kan negatif. Ya kita angkat saja, semoga kedua belah pihak itu selesai masalahnya dan kita kembali kepada posisi semula gitu, Mbak. Ya jadi begitu teman-teman tanggapan dari Mbak Kendil. Jadi kita tidak membela salah satu kubu, Bang ya. Enggak. Tapi yang kita sayangkan adalah yang pertama adalah Kota Blitar. Ya, Kota Blitar itu kok datangnya ketepatan Gus Samsudin di Blitar gitu ya. Terus akhirnya Kota Blitar itu menjadi pembicaraan di konten-konten Blitar. Padahal Blitar dulu itu agung sekali loh. Adanya Bung Karno benar-benar sedunia tahu, bahwa Amerika saja tahu lah Pak Karno di Kota Blitar kok. Australia juga tahu lah Pak Karno dimakamkan di Blitar. Tahu itu. Bu Arab Saudi tuh tahu Pak Karno dimakamkan di Blitar. Blitar itu kota yang sangat agung. Mari kita sterilkan agar Kota Blitar menjadi bersih, damai, tentram, bahagia dan mulia, pemirsa. Kita jaga nama baiknya, Bang. Ya, amin. Terus kemudian yang kedua teman-teman, yang disayangkan oleh Mbak Kendil adalah antara Gus Samsudin sama pesulap merah itu adalah sama-sama Islam, sama-sama Muslim, kemudian sama-sama warga negara Indonesia. Jadi sangat disayangkan jika ada percecokan, Bang ya. Dan yang jelas itu apabila terjadi penipuan atau akal-akalan itu yang pertama kehendak Tuhan. Karena apa? Memang digengon oleh lakoni. Yang pertama, yang kedua, kalau terjadi seperti itu nanti kan yang ngurusi ada sendiri gitu. Jadi rumusnya kok mau digedek nih, jagat itu butuh yang rame. Jadi jagat itu enak reno-reno. Jadi tidak usah kita heran seperti itu karena mesti enek kuwi bar leren ku enek-enek. Kuwi enek terus enek terus. Karena jagat terus berlingkar ini pemirsa. Ini zaman mau coba geger, yo kira ngolawe balilo terus Rakuti, Rapangsa, Nambi, Mahapati, Ramapati ingin menguasai Mojopahat terus gitu. Terjadi Mojopahat, Hayamuruk ingin nikah, dihentikan Gajah Mada diusir dari Majapahit, dicari-cari tidak ada. Setelah itu zaman kesultanan dan sebagainya, kan terus ada intrik-intrik permasalahan toh. Jadi semua setiap kerajaan itu pasti ada intrik-intrik permasalahan, termasuk negara manapun itu pasti ada. Jadi jagat itu ngono kuwi. Makanya kita sebagai warga negara, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang alodasi, wong cilik, rakyat jelata, kita hanya berdoa semoga apa yang kita hadapi
hari ini dan besok selalu kita di jalan yang benar, kita selalu ditunjukkan jalan yang benar. Makanya di dalam ayat atau di dalam bacaan sholat kan ada tunjukkan jalan yang benar. Nah, kita ada ya Allah tunjukkan jalan yang benar, karena kita selalu tidak benar jalannya gitu loh. Biar terus ditunjukin terus. Makanya lah kita beribadah, misal kita sholat kan kita ditunjukkan ini nggak benar jadinya nih karpi ya ben selamat gitu loh. Jadi yang ibadah sholat itu tetap dikaji dari A sampai Z itu OAB ngejak golek keselamatan dunia dan akhirat gitu. Saya sama Mbah Kendil mendoakan semoga permasalahan ini segera selesai. Amin. Antara Gus Samsudin sama pesulap merah itu permasalahannya segera clear, Bang nggih. Ya, yang juga kan masyarakat daerah Kota Blitar, setahu saya Mbak, saya keluar ke tetangga saja yang bicarakan Gus Samsudin sama pesulap merah. Saya pergi ke sana bicarakan itu. Jadi genduren saja bicara tentang itu loh pemirsa. Saya genduren saja yang bicarakan pesulap merah dengan Gus Samsudin loh. Di pengajian juga demikian, di yasinan yang bicarakan ya cuma itu aja gitu loh. Sehingga kan dibicarakan seperti itu kan akhirnya nanti yang tidak tahu menawan salah omongan, akhirnya malah jadi kedowo-dowo gitu. Ini kan jadi tutua kerkap pun kan ndak enek masalah apa-apa, karena di Indonesia di konten saja kalau bicara salah saja risikonya tinggi loh masalahnya. Iya gitu. Jadi sekian, kemudian Mbak ini minta saran-sarannya Mbak Kendil, kira-kira gimana, terus usaha-usaha apa yang bisa dilakukan supaya permasalahannya seperti ini tidak terulang kembali, seperti itu Mbak. Agar masalah tidak terulang kembali, yang pertama adalah merendahkan diri, yang kedua tidak sombong, yang ketiga tidak merasa bisa. Itu tidak merasa bisa. Mempunyai harta benda tidak merasa punya. Yang kelima adalah tegakkan bendera kebenaran dan kejujuran. Yang keenam jujur. Yang ketujuh adalah selalu dan selalu ingat kepada nama besar Allah. Selalu dan selalu ingat dengan syariah-syariah atau syarat-syarat atau aturan-aturan yang diperintahkan oleh agama masing-masing. Jadi agama semua itu kan mencari kebaikan, kebenaran, Pak. Itu punya itu. Jadi sehingga berbaik kepada siapapun. Berbaik kepada siapapun harus baik. Kemudian suka menolong sing tanpa pamrih nek iso. Sepi ing pamrih rame ing gawe mulasari roh ngrasa wani, ruang suri malih. Wong niku sing upama iso nglakoni niku mbok menawa iso lho nggih. Kula piyambak nggih ranten nggih mboten saged. Tapi usaha nggih. Sepi ing pamrih rame ing gawe mulasari roh ngrasa wani. Sepi ing pamrih aja sampe enek pamrih, pamane nulungi wong. Pamrih iki muga-muga aku ngene-ngene, wis sangu lak ngene. Engko kena tangge tuku motor, kena tangge tuku beras, kena tangge bayar listrik. Itu usahakan dihilangkan. Walaupun to butuh, ya aja ngarep-ngarep aja diparake nyang rono pikire. Pokoknya pas ini jalur tulung pas beras entek, aja tuh semata kita mikir perkara beras. Gitu. Dulu kan dengan kewajiban kita adalah dharmanya menolong. Sepi yang pamrih, jadi aja sampai duwe pamrih yang berlebihan. Apabila pasien duwe duit, tompo ae enggak masalah, sementing ikhlas ndak ngarani ndak jaluk gitu loh. Kan pawe kan mesti ikhlas. Rame gawe bekti marang sapa ae rame iki. Wis regep nyapa ae. Bekti karo negara, bekti karo agama, bekti karo kanca, bekti karo sedulur. Mulasari roh ngrasa wani, mulasari ndelok awake dhewe, aku ki lho pangkat apa? Wong kaya ngene kok diagung-agung niku wong. Aku ki jane wong renek derajate, aku ki lho ora iso apa-apa. Nambani sakjane sing iso dudu aku. Aku nambani sing kuwasa. Itu betul pemirsa. Iya. Di sepengetahuan saya ya, saya itu tidak punya kelebihan apa-apa. Buktinya apa? Pada tahun sekitar 2008 hingga 2012 pemirsa. Itu saya menyembuhkan penyakit itu, aneh itu. Jamu ini biasa, jamu-jamu toko-toko biasa wis. Kulano toko kono tak dol kono, kulano toko kono tak dol pasien. Ndak repot-repot lho. Tapi kanker liver, ginjal, jantung, paru-paru mari kabeh pemirsa. Ya banyak yang sembuh lah daripada tidak. Dan saya bisa membuktikan pasien saya kok sampai sekarang. Yang kena kanker otak saja, yang ada di rumah sakit, saya suruh pulang. Pulang saja, Pak. Dan nanti nggak bayar. Sekarang gini aja. Jamu saya kirimkan kepada anaknya. Kalau nanti duduk diombe kok penak rasane, sampean tarik putrane. Mungkin dijamuni mawon sing rada ringan biayane. Akhirnya ditarik putrane pun sakit, tasik kelas 5, masih kelas 5 dulu. Namanya Pak Di itu. Anaknya Pak Di itu. Pada saat saya obati kelas 5 SD, sampai sekarang barusan rumah saya itu sudah
jejaka yang besar gitu. Nggih. Sembuh sampai sekarang sembuh gitu. Liver, ginjal, pokoknya penyakit kronis semua itu sembuh. Bukan jamunya itu, hanya kemurahan dari Tuhan. Pas nalika kuwi aku duwe unggul lho. Kenyataane bar kuwi nambahne apa-apa meleset pemirsa. Saya juga aneh. Akhirnya setelah itu saya juga menurun. Kekuatan saya atau mandi saya menurun. Jamunya tetap jamu yang saya jual dulu, tapi juga nggak manjur seperti dulu itu loh. Nggih. Saya juga heran, kenapa ya? Saya kanker dulu nambah dengan mudah. Kanker payudara saya bisa sembuh loh. Kok ini kok saya sulit sekali? Maka kita garis merah di bawahnya, ternyata jamu ini yo biasa sing mandi ku yo apa? Gusti Allah kowe kawelasan ngangkat derajat kula. Ben kowe tak angkat derajatmu. Mbak Kendil, tak angkat derajatmu kowe kondang kowe. Den kondang ben iso gawe omah kowe. Lah ora tak angkat ngene kowe ra iso gawe omah. Lah setelah wis duwe omah nambane ora pener-pener, nambane ora manjur-manjur mawon. Enggak, itu niku. Sampai sekarang saya juga mengundurkan diri. Karena yang pertama adalah banyak orang kecil atau kaula dasih sing wis ditulungi oleh pemerintah nganggo kartu BPJS, akhirnya wong pertombo saya sudo saya entek gitu loh. Karena ditampung oleh wadah rumah sakit yang dipandhigani dening kantor BPJS sing diatur oleh Presiden sak kronine atau sak pejabate. Terus jamu mulai proses mundur-mundur gitu loh. Ini intinya kan enggak usah, intinya gini. Pada saat menyembuhkan kanker tumor ki jamune panggah sing tak dol jaman saiki. Tapi nyapa saiki nambahne kok enggak kena. Berarti pas jaman biyen kae dongaku ditampa karo sing kuwasa. Ngoten lho. Jaman semono kae aku duwehi kelebihan karo sing kuwasa. Ya mungkin kelebihane dijabut itu. Malih ora manjur. Nah, kesimpulane tidak Mbak Kendile sing pinter, tidak Pak Bintorone sing ampuh, adalah sih kawelasane Gusti sing gelar zakat. Duk nalika semono aku ditulungi karo sing gawe urip, ora diwirangke, diangkat derajate. Jadi kesimpulannya nggih namung kula ngeten namung merenungkan bahwa kemanjuran itu enggak ada. Saya itu enggak punya kemanjuran apa-apa, Saudara. Kok iki gawe abang-abang kami enggak benar itu. Ini benar ini pemirsa. Jadi sekarang saya sudah tidak baku jamu lagi. Ya seperti inilah hidup seadanya, makan seadanya gitu. Ndak neko-neko buru-buru mirip sugih juga. Jadi pokoknya sak umume. Jadi paling sugih ya alhamdulillah. Gitu loh. Tapi kita tidak mau ngejar itu enggak. Wah, kudu target sampai tahun kudu iso tubuh ini. Mboten kula. Karena kula pun capai. Jadi kula namung waktu-waktu yang saya sajikan untuk bekerja sekitar 40%, yang 60% saya pakai untuk ngiblat atau ngadep marang Gusti Gelar Zakat. 60% dikhususkan untuk golek sangu amprih besok lek mulih ben duwe modal. Mergane kula sing mboten duwe modal, golek lagi sakniki. Nom kula ini mboten golek modal ngoten lho. Jauh dari ibadah. Menurut masa tua ini, masa terlambat, kula usaha kula sak kuat-kuate mbok menawa ditampa karo sing gawe, mbok menawa lek golek sangu ngene gunane. Ngoten pemirsa nggih. Ya tinggal sampun aturaken usaha yang saya ucapkan tadi dengan jujur, terus kemudian beribadah, kemudian berjalan yang benar, tidak sombong, tidak merasa bisa. Itu kuncinya agar kita aman gitu pemirsa. Ya, cukup sekian teman-teman. Jadi begitulah tanggapan Mbak Kendil tentang situasi antara Gus Samsudin sama Pesulap Merah. Semoga bisa segera terselesaikan. Syukur kalau bisa rukun Bang ya. Iya, kalau bisa begitu ya. Nah, yang jelas kan saling memaafkan kan. Iya, kita, itu yang misalkan ada yang salah satu ya kita maafkan. Itu yang benar, jangan menempuk dada merasa aku menang, jangan. Karena kita itu nggak tahu sekarang menang besoknya diberi cobaan oleh Tuhan, kan kita nggak tahu gitu. Hidup kita itu di tangan Tuhan. Kita tidak punya daya apa-apa. Seperti wayang saja tidak digerakkan dalam, kan kita bergerak wayang. Seperti itu. Kita tidak diberi keunggulan, kita tidak diberi mujizat, kita tidak diberi kesaktian, kita tidak diberi keampuhan, ya tidak bisa apa-apa pemirsa. Jadi seperti ini teman-teman. Tadi sekaligus juga sudah ada saran Mbak Kendil, usaha-usaha yang bisa dilakukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Jadi permasalahan ini kita jadikan pelajaran, karena memang kalau di konten itu biasa Mbak, ada yang misalkan tanggapannya kurang bagus, ada yang mendukung, kemudian ada yang bergesekan pendapat, itu kan sudah biasa. Yang jelas ini sebagai tolak ukur kita
bahwa kita hidup berjalan, berbicara, melangkah harus berhati-hati, hindari kamurkan, seneng marang karahayon, serik cecengilan, serik cecongkrahan, serik marang padu lan pasulayan, serik marang iri marang sapa wae, demen marang karukunan, demen marang karahayon, sengsem marang kaindahan lan katentreman. Niku sing penting niku. Ya, jadi cukup sekian teman-teman, mungkin video kami pada malam hari ini semoga bisa menjadi tontonan, hiburan yang bermanfaat bagi teman-teman yang di rumah. Di samping itu kita juga minta maaf apabila kata-kata saya ini lancang atau orang duwe duka kromo atau kelewatan atau kita bicara menyinggung perasaan siapa saja. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung. Apabila ada ucapan saya yang salah, saya minta maaf atas ucapan saya dan sebagainya pemirsa. Demikian saya juga minta maaf teman-teman apabila ada salah kata, salah kalimat yang menyinggung perasaan teman-teman yang ada di rumah. Ya. Kemudian saya ingatkan teman-teman, bagi kalian yang belum berlangganan di konten kami, yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya kalian bisa selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Iya. Mbak Gendel ada tambahan mungkin? Tidak ada, Mbak. Ya, kalau tidak ada, cukup sekian teman-teman. Kita akan bertemu lagi di video kami selanjutnya. Terus tunggu dan saksikan, dukung konten ini supaya bisa maju. Syukur kalau bisa kalian share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang bisa mengambil manfaatnya, Bang. Amin. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.